Shalom saudara yang kekasih, saya Pendeta Ramkeni ingin membagikan kepada saudara kebingungan saya. Ada dua kebingungan atau bisa saya katakan keheranan terhadap orang-orang Kristen. Nah, saya bingung apakah orang Kristen ini memusuhi Israel ataukah mereka pro kepada Israel. Nah, saya membagikan kepada saudara dua keheranan saya secara pribadi, atau juga bisa saya katakan dua ketidakkonsistennya orang Kristen. Nah, bisa begitu ya kira-kira ya. Tidak konsisten ini orang Kristen dengan sikap mereka terhadap Israel. Bagaimana itu? Apa maksudnya? Nah, mari saya bagikan kepada saudara. Yang pertama, ketika terjadi perang antara Israel melawan Hamas, kemudian belakangan juga perang dengan Iran, orang Kristen bersama-sama berbondong-bondong dengan tegas menyuarakan suara membela Israel. Bukan cuma orang Kristen di Indonesia yang melakukan ini, orang Kristen di seluruh dunia. Para pendeta-pendeta kemudian mengutip Alkitab, lalu menyuarakan sampai kapanpun Israel adalah umat pilihan Tuhan. Itu kata mereka. Dan orang Kristen di Indonesia dan di seluruh dunia sama suara mereka. Mereka katakan Israel adalah umat pilihan. Jadi ketika ada perang, mereka bersama-sama membela Israel. Lalu ini yang saya maksud, orang Kristen ini tidak konsisten. Pada beberapa bulan yang lalu, saya membahas nubuatan 70 minggu. Bagi saudara-saudara yang belum sempat melihat video ini, saya membuat video ini 2 kali. Saudara bisa mengecek atau saya nanti taruh linknya di kolom deskripsi. Oke, saudara bisa mengecek sendiri. Dalam pembahasan tentang nubuatan 70 minggu Daniel pasal 9, di sana saya menyatakan atau menunjukkan berdasarkan nubuatan Alkitab bahwa orang Israel ini karena pemberontakan mereka, karena penolakan mereka terhadap Yesus sebagai Mesias yang dinubuatkan, Mesias yang akan diurapi, karena penolakan mereka, mereka ini ditolak oleh Allah sebagai bangsa pilihan Allah. Lalu sekarang bukan hanya orang Israel lahiriah yang menjadi pilihan atau umat pilihan Allah. Sekarang Allah memberikan Injil ini kepada semua orang, baik Yahudi maupun orang non-Yahudi. Nah, lalu saya menerima banyak komentar, komen-komen kemudian bermunculan. Pendeta Ken ini, tahukah pendeta bahwa orang Israel itu adalah umat Allah yang sejati, yang akan terus menjadi umat pilihan Allah sampai akhir zaman? Lalu, saya kemudian juga membahas tentang hari Sabat. Hari Sabat, hari yang dipelihara oleh orang Israel. Hari yang menjadi hari kudus bagi orang Israel. Tapi Alkitab kan tidak bilang kalau Sabat itu kalau Sabat itu hanya untuk orang Israel. Alkitab bilang dalam Markus pasal 2 ayat 27-28, Sabat itu untuk semua orang. Tiba-tiba orang Kristen seperti berubah pikiran 100% atau 180 derajat berputar dari posisi mereka membela Israel. Sekarang tiba-tiba mereka katakan, pendeta Kenny ini seperti orang Israel saja, seperti orang Yahudi saja, memelihara Sabat Yahudi. Sabat itu untuk orang Yahudi, pendeta. Nah, sebelumnya mereka membela orang Israel itu pilihan Tuhan, umat pilihan. Nah, sekarang umat pilihan yang menurut mereka umat pilihan memelihara hari Sabat, mereka yang menjadi orang Kristen sekarang ini katakan Sabat itu bukan untuk kami orang Kristen, itu untuk orang Yahudi. Lalu, jadi itu keheranan saya yang pertama. Kebingungan saya yang pertama. Sikap orang Kristen yang tidak konsisten. Yang kedua, kembali ke masalah hari Sabat.
saya mendapatkan banyak komentar tentang hari Sabat, yaitu begini, pendeta, Yesuslah kepenuhan dari hari Sabat. Ada juga komentar atau video yang banyak beredar dari Elia Miron yang mengajarkan bahwa Yesuslah itu hari Sabat. Jadi kita mendapatkan istirahat di dalam Yesus. Jadi karena Yesuslah sesungguhnya hari Sabat itu. Jadi bukan masalah hari. Sekarang bukan lagi masalah hari, tapi masalah istirahat di dalam Yesus. Karena Sabat itu untuk orang Yahudi. Nah, itu sikap orang Kristen ini ya. Nah, masalahnya adalah yang saya katakan masalah saya menjadi heran ketidak konsistennya orang Kristen ini. Mari saya tunjukkan. Mereka beribadah hari Minggu. Nah, kalau mereka tolak hari Sabat, lalu mereka beribadah di hari Minggu, apakah Alkitab juga mensupport bahwa hari Minggu adalah hari di mana kepenuhan istirahat kita dapatkan di dalam Yesus? Kalau kita bilang Sabat tidak berlaku lagi karena Sabat itu kita bisa temukan di dalam Yesus, istirahat di dalam Yesus, lalu sekarang beribadah hari Minggu, di mana dasarnya? Kalau kita menolak Sabat lalu menerima Minggu, lalu katakan hari Minggu, kalau begitu berarti adalah hari di mana kita menemukan kepenuhan istirahat di dalam Yesus. Nah, pertanyaannya di mana di Alkitab? Mungkin saudara bisa tunjukkan kepada saya. Ada yang kutip Ibrani pasal 4. Saudara yang kekasih, tolong dibaca Ibrani pasal 4 justru sebaliknya. Berbicara tentang masih ada sampai hari ini hari istirahat bagi umat Tuhan, hari ke-7. Lalu katakan bukan masalah hari. Hari Sabat itu tidak berlaku lagi. Karena bukan lagi masalah hari. Sekarang beribadah di hari Minggu. Kalau bukan masalah hari, kenapa hari Minggu yang dipilih? Kenapa tidak hari Senin? Kenapa tidak hari Selasa? Kenapa tidak hari Rabu? Kenapa tidak hari Kamis? Kenapa Minggu? Apakah Minggu ini istimewa? Oh, sudah pasti bagi orang Kristen istimewa. Lalu istimewanya di mana? Apa yang Alkitab katakan tentang hari Minggu? Kalau saudara menolak hari Sabat lalu mengatakan hari Minggu, lalu bukan masalah hari, tapi saudara berbakti di hari Minggu, jangan di hari Minggu dong. Jangan cuma hari Minggu maksud saya. Jadi bisa di hari Senin, bisa di hari Selasa, bisa di hari Rabu. Lalu, yang saya tahu ini, ada memang orang yang beribadah itu setiap hari. Pendeta kan kita bisa ibadah setiap hari. Benar, saya setuju dengan saudara. Tapi hari ibadah yang Tuhan dirikan itu hanya satu. Saya saudara di rumah, dengan istri dan anak-anak, kami ada ibadah pagi. Setiap pagi, itu ibadah kami. Di malam hari sebelum kami tidur, saya ajak istri, anak-anak, kami ada ibadah keluarga di malam hari. Mulai dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabat, saya ada ibadah pagi, petang dalam rumah. Itu belum termasuk personal devotion saya, waktu saya pribadi dengan Tuhan. Jadi memang kita bisa ibadah di hari apa saja, tidak ada salahnya. Tapi hari ibadah yang Tuhan sendirikan itu bukan Ramkeni yang sendirikan, saudara. Tuhan sendiri yang sendirikan, Tuhan sendiri yang jadikan berbeda. Di mana kita tahu, saudara bacalah Kejadian pasal 2 ayat 1 sampai 3. Dan banyak ini semua di Alkitab. Itu sebabnya Adam, kemudian para anak-anak Adam sampai di zaman Nuh, mulai dari saudara baca Kejadian pasal 5, itu semua mereka itu memelihara hari Sabat, saudara. Saya bisa tunjukkan kepada saudara kalau saudara mau, oke? Abraham, para nabi-nabi, mulai dari Musa, Nabi Elia, Yeremia, Yehezkiel, Nabi Daniel, Nabi Hosea. Saudara sebut saja. Lalu kita tiba di perjanjian baru, ada Yesus, pelihara hari Sabat. Dia ke gereja hari Sabat, bukan hari Minggu. Kemudian para rasul. Ini ada juga
Oh, mungkin saya simpan dulu untuk video yang lain. Oke. Nah, itulah kira-kira dua keheranan saya bagi orang Kristen yang tidak konsisten. Kalau saudara mau konsisten, lihatlah iman para tokoh-tokoh Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Mereka ini semua pelihara hari Sabat, hari Sabtu, hari yang ketujuh dalam minggu. Semoga pelajaran ini bermanfaat buat saudara. Tuhan memberkati.